Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih pejuang bidik misi KIPK? Semoga hari-hari kalian selalu bahagia dan selalu baik ya. Perkenalkan, nama aku Putri Desti Lintas Safitri. Teman-temanku lebih akrab panggil aku dengan Desti ya. Aku berasal dari kota Purbalingga. Aku lulusan dari SMK Negeri 1 Purbalingga pada tahun 2019 dan kini menjadi mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Purwokerto. Nah, aku kuliah di Universitas Jenderal Sudirman, benar sekali, atau sering disebut UNSUD. Iya, bener banget yang ada patung kudanya tuh di depan kampus. Oh ya, by the way, aku lolos di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan kelas internasional. Di UNSUD, aku lolos melalui jalur SPMB Mandiri. Karena untuk memilih prodi kelas internasional, hanya bisa melalui SPMB Mandiri, teman-teman. Oh iya, sebelumnya, di sini aku akan bercerita tentang pengalamanku menempuh rintangan menuju ke perguruan tinggi hingga mendapatkan bidik misi, meskipun melalui jalur SPMB Mandiri. Penasaran kan? Makanya, simak baik-baik ya. Pasti dari kalian semua pernah merasakan apa itu rasa sakit ketika nggak lolos SNMPTN ataupun SBMPTN. Iya, aku juga pernah merasakan hal yang sama. Dan itu wajar ketika kita kecewa namun berujung menangis hingga putus asa. Rasanya itu kayak semua hal itu sia-sia gitu. Tapi jangan sesekali kalian berpikir seperti itu ya. Pasti, di balik itu semua ada hikmah yang kita ambil dan akan diganti yang lebih oleh Sang Pencipta. Tetap semangat berjuang sampai mendapatkan PTN atau PTS atau PTK yang kalian dambakan ya teman-teman. Sampai pada akhirnya, aku memutuskan untuk mendaftarkan diri ke UNSUD jalur SPMB Mandiri. Waktu itu sih seperti hari-hari terakhir pendaftaran SPMB Mandiri ya, jadi kayak agak lebih tergesa-gesa gitu. Terus waktu itu ada pilihan nih antara jalur SPMB Mandiri UTBK atau non-UTBK. Tapi aku lebih memilih jalur SPMB UTBK. Kenapa sih kak, kok pilih yang SPMB UTBK? Kenapa nggak ada yang non-UTBK aja? Aku mengambil keputusan itu ya karena aku sebelumnya mengikuti UTBK. Dan aku rasa ada beberapa poin yang tinggi dan akan mencapai target prodi yang aku inginkan. Teman-teman, kalau mau pilih prodi, itu harap memperhatikan seberapa ketatnya saingan di prodi itu ya, dan seberapa persenkah teman-teman bisa lolos. Jadi harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh, jangan asal milih, oke? Harus secara matang-matang. Kadang tuh kan ada ya, kalau mau pilih prodi asal-asalan kayak gitu, kayak halnya, nggak apa-apa, ini prodi yang paling tipis keketatannya, jadi bisa berpeluang besar masuk. Padahal itu bukan bidang kalian sama sekali, dan nggak pernah terpikirkan atau terkonsep sedari awal. Itu kalau menurut aku salah ya, kalian harus lihat dari potensi kalian sendiri, dan yang paling utama adalah percaya diri. Lalu sisanya serahkan semua. Waktu pemilihan prodi, aku dikasih 4 kesempatan nih buat milih prodi. Ada 2 program studi S1 dan 2 lagi itu D3. Yang pertama, aku pilih S1 ISP Inter atau Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan kelas internasional dengan UP atau uang pangkal 0 rupiah. Pilihan kedua itu S1 Sastra Indonesia dengan uang pangkal 15 juta. Pilihan ketiga itu D3 Akuntansi dengan uang pangkal 10 juta. Dan yang terakhir itu ada D3 Administrasi Publik dengan uang pangkal 10 juta. Kok bisa sih kak UP-nya 0? Nah, di Universitas Jenderal Sudirman ini, itu kalian bisa memilih uang pangkal 0 loh. Tenang aja, jadi UP itu apa sih kak? UP itu adalah uang pangkal atau istilahnya uang gedung yang dibayarkan satu kali pada saat akan registrasi ulang dan tidak bisa dicicil. Jadi cuma bisa satu kali pembayaran gitu teman-teman. Nah, di UNSUD ini salah satu PTN yang bisa memilih uang pangkalnya itu 0. Jadi kalian bisa ngisi 0 rupiah gitu. Tapi ada beberapa sih di PTN-PTN yang lain, kalian bisa ngisi uang pangkalnya 0 juga. Contohnya yang kakak tahu itu seperti Universitas Gadjah Mada atau UGM ya. Di sana juga bisa milih UP 0. Nah, dan akhirnya pada saat pengumuman tiba, aku dinyatakan lolos. Dan yang gak pernah aku sangka, aku lolos di pilihan pertama dengan uang pangkal 0 rupiah.
rasanya tuh kayak happy banget aja gitu. Karena prodi itu salah satu prodi yang aku inginkan dan sesuai sama passion aku. Selain itu bebas biaya gedung atau UP loh. Jadi kayak aku tuh rasanya bersyukur aja kayak gitu. Dan pilihan pertama itu UP aku 0 kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku nggak perlu bayar UP. Karena UP minimal di Universitas Jenderal Sudirman sendiri untuk kelas internasional itu ada kurang lebihnya 20 juta teman-teman. Jadi lumayan besar kan. Nah, setelah itu kalian pokoknya pasti bisa lah ngerasain kalau prodi yang kalian pilih atas dasar hati kalian dan kemauan kalian sendiri itu pasti happy dan nggak terpaksa gitu. Nah, waktu itu aku sempat pikir nih, kan ada kemauan untuk mendaftarkan diri lagi ke Bidik-Misi, namun lewat jalur mandiri, kayaknya sih bisa ya. Oh, ternyata aku salah dugaan teman-teman, ternyata itu nggak bisa sama sekali. Udah konsultasi kemanapun, katanya tetap nggak bisa. Nah, dari situ semua udah kewalahan nih. Biaya makin gede di internasional, makin mikir untuk bayar UKT per semesternya. Oh ya, setelah dinyatakan lolos itu kan aku harus membayar UKT dulu nih ya, semuanya. Jadi, UKT per semesternya itu harus dibayar terlebih dahulu sesuai dengan tingkatan yang telah ditentukan dari pihak pusat kampus. Jadi, di Unsud itu, SPMB Mandiri tidak bisa mendaftarkan diri ke Bidik Misi secara langsung, otomatis harus membayar semua biayanya itu sendiri terlebih dahulu. Lah, kok kakak bisa sih lolos Bidik Misi sekarang? Caranya gimana tuh kak? Oke. Tenang aja, aku kasih tahu kok ke teman-teman ya. Jadi, pada saat pengumuman SPMB Mandiri, aku udah bayar tuh UKT-nya. Dan beruntungnya aku UP-nya 0 kan? Alhamdulillah banget. Sangat bersyukur sih di situ. Kalau kalian tanya kok bisa UP 0 lolos kak? Ya, I don't know guys. Itu semua keputusan ada di tangan kampus. Setelah berjalan perkuliahan kurang lebih itu sekitar 1 bulan, ya 1 bulanan gitu, aku mendapat pengumuman nih dari salah satu ex anggota Himabisi di kampusku. Katanya ada kuota tambahan Bidik Misi nih, ayo segera daftar. Karena sebelumnya aku juga udah daftar, tapi ternyata tidak beruntung ya, atau nggak lolos kayak gitu. Nah, langsung dong aku dengan sigap dan cepat untuk mendaftarkan diri. Kalau untuk aku sendiri sih nggak repot lagi ya teman-teman, karena aku jauh sebelum SBMPTN, aku udah nyiapin semua berkas untuk keperluan pendaftaran Bidik Misi. Jadi aku didaftarkan dari sekolah juga. Pastilah capek pulang pergi Purbalingga Purwokerto malam-malam sendirian, dan pastinya itu bukanlah suatu halangan menurut aku. Untuk langkah pertama, aku mengisi data pada saat masih sekolah atau SMK dulu. Jadi, waktu itu ada pengumuman kuota tambahan, dan aku cuma tinggal menyerahkan hard file aja. Contohnya seperti fotokopi KTP, fotokopi KTM atau kartu tanda mahasiswa, fotokopi kartu keluarga, bukti pembayaran air dan telepon minimal 3 bulan terakhir, bukti pembayaran listrik, bukti pembayaran pajak kendaraan, itu juga minimal 3 bulan terakhir ya. Terus ada foto-foto rumah kita, tampak depan, samping, belakang, tengah, kamar mandi, ruang tamu. Ada juga gaji orang tua. Itu menurut aku itu paling penting ya, karena sesuatu persyaratan yang utama juga sih gaji orang tua ini. Terus selanjutnya yaitu ada surat keterangan tidak mampu. Kalian biasanya bisa minta SKTM ini ke balai desa. Pertama ke RT dulu, lalu minta ke balai desa. Kalau aku sendiri ya. Terus selanjutnya itu ada kartu Bidik Misi yang sudah didaftarkan itu ya. Terus serta biodata mahasiswa yang aktif dan foto ukuran 4x6. Jangan lupa pakai map gitu, biar sopan untuk ngasih berkasnya. Nah, setelah aku memenuhi semua berkas dan menyerahkan semua berkas itu, rasanya itu lega ya, sedikit lega, dan cuma bisa berdoa dan sisanya diserahkan ke Allah, entah nantinya akan diterima atau enggak. Mungkin kalau misalkan nantinya akan diterima, itu aku alhamdulillah banget. Kalau misalkan gak diterima pun mungkin ada yang lebih berhak mendapatkan, seperti itu. Jadi saingannya itu nggak cuma yang kuota tambahan aja ya, tapi sebelumnya itu kan udah ada saingan dari yang peserta SNMPTN dan peserta SBMPTN. Jadi kita itu cuman kuota tambahan aja. Saingannya mah terbanyak kayak gitu ya. Nah, setelah itu ternyata nggak lama setelah pengumpulan berkas, aku dinyatakan lolos Bidik Misi. Dan itu suatu kayak
happy aja kayak gitu, dan bersyukur banget kalau aku bisa meringankan semuanya kayak gitu, kayak biaya kuliah bisa dibayarkan oleh pemerintah, seperti itu kurang lebihnya. Dan secara langsung aku menghubungi kedua orang tuaku dan pasti sangat bersyukur rasanya. Tapi ada juga beberapa temanku yang gak lolos bidik misi. Mungkin karena memang mereka masih dinyatakan mampu dan masih bisa membayar sesuai dengan perhitungan gaji kedua orang tuanya. Kan jadi itu dari pihak pusat itu nanti akan mengakumulasikan kembali, dihitung kembali untuk berapa sih rata-rata per orang di keluarga tersebut menerimanya gitu. Jadi kalau misalkan mereka belum dinyatakan lolos, mungkin mereka masih terbilang mampu. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Saranku nih, kalian kalau misalkan mau mendaftarkan bidik misi atau apapun deh, beasiswa apapun, kalian tuh harus menggunakan data seasli-aslinya dan jangan memasukkan data ya. Di sisi lain, kalau misalkan kalian udah lolos di bidik misi ini, kalian juga jangan sampai lupa karena kalian udah dibiayain sama pemerintah, jadi kalian juga harus ikut berpartisipasi untuk membangun negeri ini meskipun masih dalam rangka yang kecil-kecilan. Contohnya itu seperti kalian harus selalu aktif baik dalam segi akademik maupun segi non-akademik untuk menyeimbangkan kegiatan dan pengalaman kalian semasa di kampus gitu teman-teman. Tetap nomor satu itu sih pilihan di akademik ya, karena ya bagaimanapun juga belajar itu tetap nomor satu, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kalian itu menyeimbangi dengan adanya kegiatan non-akademik, karena itu menurut aku ya ada poin plus tersendiri kayak gitu. Jadi selain kalian pintar dalam hal akademik, kalian juga bisa mencari pengalaman-pengalaman yang baru yang ada di bidang non-akademik. Apalagi kalau misalkan nantinya itu kalian berprestasi, wah itu sih nilai plus banget, benar-benar nilai plus untuk diri kalian sendiri. Dari bidik misi sendiri itu terdapat syarat juga untuk IP atau IPK itu harus di atas 2,8 sampai dengan 3 dan stabil gitu. Jadi jangan sampai turun atau kalau bisa naik gitu ya. Kalau misalkan kalian nilainya stuck di situ aja ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai turun gitu. Tapi diusahain kalau kalian itu nanti IP-nya itu atau IPK-nya bisa naik, seperti itu. Peran kita sebagai mahasiswa yang didanai oleh pemerintah sendiri di bawah naungan Kemendikbud, maka kita juga harus berkontribusi merubah negeri ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. So pasti sih itu menurutku harus ya, karena kita juga berhutang gitu. Kita udah dibiayain oleh pemerintah secara gratis dan memiliki fasilitas-fasilitas yang seperti pada umumnya mahasiswa bayar dengan sendirinya gitu, kurang lebihnya. Apalagi juga kita didanai untuk biaya hidup kurang lebihnya itu kan sekitar 4,2 juta gitu. Dan itu kita harus benar-benar berkontribusi merubah negeri ini jadi lebih baik gitu. Kita itu generasi milenial ya yang ditunggu oleh negara agar memajukan perekonomian dan dari segi apapun di negara ini. Semoga kita selalu bisa memberikan yang terbaik ya. Sebelumnya aku udah cerita nih tentang aku membayar UKT terlebih dahulu. Loh, Kak, jadi kakak udah bayar UKT duluan tuh? Lah itu uangnya gimana? Apakah bisa dikembalikan? Eits, tentu bisa. Kalian bisa refund uang UKT semester pada saat itu ke pihak kampus. Cuma ya dengan beberapa syarat pastinya, seperti halnya dengan mendaftarkan diri ke bidik misi, kurang lebihnya sih seperti itu ya. Cuman tuh ada persyaratan tambahan kurang lebihnya seperti tetap ada fotokopi kartu tanda mahasiswa, biodata mahasiswa yang aktif dan mintanya itu ke Bapendik di kampus atau iya pokoknya di kampusnya, di prodinya, dan ada bukti pembayaran UKT. Jadi kalau misalkan kalian waktu kemarin udah membayarkan diri UKT-nya, pasti itu kan nanti ada buktinya tuh. Buktinya jangan sampai hilang ya. Jadi kalian harus simpan baik-baik. Pokoknya kalian harus simpan dengan baik-baik. Lalu waktu ada pengumuman refund UKT, itu kalian ajukan. Dan itu berguna banget sih karena
Pokoknya semua data-data yang penting itu jangan sampai dibuang terlebih dahulu gitu teman-teman. Terus selanjutnya itu seperti kartu keluarga, terus KTP, itu tetap ada. Tetap ada itu semuanya. Kalau pembahasan tentang uang bidik misi atau Kak, bidik misi itu kita benefitnya dapat apa aja gitu kan. Bukan benefit sih ya, tapi kita dapatnya itu apa aja kayak gitu. Kita itu sama sekali tidak membayar uang kuliah tunggal atau UKT per semesternya. Jadi nanti per semesternya itu akan dibayarkan oleh pemerintah secara otomatis, secara langsung. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir, nggak usah aduh ini aku nggak punya ini, aduh gimana kayak gitu kan. Nggak usah. Jadi itu nanti akan dibayarkan langsung melalui pemerintah dan langsung ditransfer ke kampus masing-masing. Terus ada uang untuk hidup sehari-hari, kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Jadi itu nanti kalian mendapatkan kurang lebih itu sekitar 4.200.000 ya. Jadi nanti per semesternya kalian mendapatkan uang segitu. Cuman kalau misalkan sekarang nih, kalau semester kemarin sih ya nih, sistemnya punya aku itu kayak per semester itu nggak bisa ambil secara langsung atau 4.200.000 gitu. Jadi itu harus ngambilnya 1 bulan 1 kali. Jadi kalau misalkan 1 bulan 1 kali itu kalian ngambilnya hanya bisa 700.000 rupiah saja. Kurang lebih seperti itu. Dan menurut aku sih ya kayak gini. Kalian kalau misalkan mau menggunakan uang bidik misi, ini kan karena turunnya dari pemerintah. Terus ini juga untuk kehidupan sehari-hari, membantu kalian untuk seperti membayar buku atau keperluan kepentingan kuliah gitu ya. Jadi kalian harus menggunakannya itu sebaik mungkin gitu. Jangan sampai menggunakan untuk hal-hal yang gak perlu dan gak terlalu penting untuk kalian ya, atau untuk foya-foya gitu-gitu jangan. Oke? Jadi kalian harus sebisa mungkin menggunakan fasilitas dari pemerintah ini. Jangan sampai kalian sia-siakan. Kalian harus menggunakannya sebaik mungkin. Oke? Itu pesan dari aku. Dan kurang lebih itu seperti itu dulu ya teman-teman, karena ini udah panjang banget dan itu sih menurut cerita pengalamanku aja. Mungkin kalian juga punya cerita masing-masing untuk angkatan aku, angkatan 2019, atau mungkin dari angkatan kakak tingkat aku. Jadi kalian bisa share juga di komen di bawah. Atau mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang belum terjawab di video kali ini, kalian bisa tanyain di komen di bawah. Oke? Menurut aku sekian. Nanti kalau misalkan kalian akan tanya, pasti akan dibales. Oke? Segitu aja, semangat berjuang untuk maba 2020, karena menurut aku kalian tuh meskipun feel-nya itu nggak ngena banget tentang new, tentang perkuliahan, jadi kalian harus online lah dan nggak bisa merasakan semua kegiatan-kegiatan secara offline, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalian harus tetap semangat ya pastinya. Terus banyak sekali kebahagiaan yang nantinya akan kalian temukan. Kalau misalkan mungkin tahun depan kita udah bisa offline ya, kita doakan saja. Semoga virus ini cepat kelar, cepat beres ya. Jadi kita cepat untuk ketemu offline-nya, biar ketemu secara langsung dan ketemu secara tatap muka. Oke semuanya, terima kasih. Salam dari aku, mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2019. Sampai jumpa ya di lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.